Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Jamaah hafizakumullah, kita berada di bulan Ramadan dan Nabi SAW pernah bersabda, meriwayatkan saat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya seluruh amalan manusia itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Sesungguhnya setiap amalan manusia itu akan kembali kepada manusianya itu sendiri, kecuali puasa. Allah Subhanahu wa taala katakan, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam hadis yang lain kita memahami bahwasanya kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Nabi pernah jelaskan bahwasanya satu kebaikan itu sudah ada aturan mainnya, ukurannya. Bahwasanya satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat, itu minimal kalau amal tersebut diterima. Akan tetapi ketika bisa sampai 700 kali lipat. Ini nanti aja dulu ya. Sampai 700 kali lipat. Tapi kemudian di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berikan pengecualian kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ganjaran untuk orang yang berpuasa adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Akan disempurnakan ganjaran orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersabar itu dengan ganjaran yang tidak ada batasannya. Sedangkan puasa adalah bagian daripada kesabaran, di mana dikatakan as-saumu nisfus sabr. Puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan puasa itu untuk Allah, dan kenapa kalau amal-amal ibadah yang lain itu untuk manusianya sendiri? Kita bisa lihat bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang bersifat kafun wa tarkun. Ibadah yang bersifat menahan dan meninggalkan sesuatu yang membatalkannya. Maka di dalam ibadah puasa ini apa? Tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwasanya fulan ini sedang berpuasa. Berbeda dengan dengan amal ibadah yang lainnya. Amal ibadah yang lainnya apa? Jami'ul a'mal bimashhadim minal khalqi wa mar'an. Banyak orang tahu ketika kita melakukan suatu perbuatan seperti sholat saja. Orang tahu kita pergi sholat, orang tahu kita baru pulang dari sholat. Kita pergi haji, orang tahu kita pulang dari haji. Kita bersedekah, orang tahu kita bersedekah. Maka kita mendapatkan apresiasinya di dunia. Ada orang yang rajin sholat dipanggil ahli ibadah. Orang yang baru pulang dari tanah suci melaksanakan ibadah haji dipanggil Pak Haji. Kemudian orang yang dia suka berderma, suka bersedekah, maka dia akan dipanggil dermawan. Sedangkan puasa, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu bahwasanya fulan ini sedang berpuasa. Sehingga apa? Sehingga amal puasa itu adalah amal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam puasa kita benar-benar mengalahkan setan, di mana kata Allah Subhanahu wa taala fattakhidhuhu aduwa. Allah perintahkan kita untuk menjadikan setan itu sebagai musuh kita. Dan di dalam ibadah puasa kita menahan nafsu kita, yang mana nafsu ini adalah kendaraan setan untuk menggoda kita. Dalam satu hadis Nabi katakan, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Sesungguhnya setan akan masuk ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah. Dan Nabi kasih tahu, maka persempitlah jalan laluan setan tersebut dengan berlapar-lapar. Maka dari dua sebab ini, puasa itu adalah amal yang khusus, amal yang spesial, yang mana akan Allah ganjar dengan ganjaran yang tadi bighairi hisabin, tanpa ada batasannya. Maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan momen di bulan puasa ini. Kita berusaha dengan sebanyak-banyaknya mendulang pahala dari kesempatan yang ada. Dan kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kita taufik, berikan kita hidayah untuk bagaimana kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan
aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang ia mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innalil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun." Di surga itu ada satu pintu khusus namanya Ar-Rayyan, yang tidak akan masuk pintu tersebut kecuali orang-orang yang ahli puasa di dunianya. Maka semoga Allah melancarkan puasa kita, mudahkan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah ini, perintah yang memang hakikatnya dia adalah perintah yang berat, tetapi tidak ada yang berat ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan memberikan kemudahannya. Maka apa? Tidak ada yang berat ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Karena apa? Taisira kulli asirin 'alallahi yasir. Memudahkan segala urusan yang sulit untuk Allah itu semuanya adalah mudah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jemaah yang memiliki pertanyaan baik terkait dengan masalah puasa ataupun masalah lainnya, bisa ditanyakan melalui link komentar di bawah ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasannya insya Allah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Abi Umi yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hi ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini izinkan saya bertausiah dengan judul Kenapa bulan Ramadan bisa dinamai sebagai bulannya Al-Qur'an. Ketika bulan Ramadan datang, kita melihat banyak fenomena orang-orang soleh, bahkan kisah-kisah para tabi'in, para sahabat, tabi'ut tabi'in. Ketika Ramadan sampai, mereka dengan segera bersemangat dan menyiapkan raga dan jiwanya untuk menyambut Ramadan dengan sukacita. Bahkan pada malam harinya mereka menjadi gencar dalam membaca Al-Quran, tilawah. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menghatamkannya berkali-kali dan mentadaburinya sepanjang malam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan fayudarisul Qur'an farrasulu sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar dalam memberi. Dan ini semakin menjadi-jadi ketika bulan Ramadan datang. Dan tatkala itu malaikat Jibril mengunjungi beliau. Malaikat Jibril alaihi salam mengunjungi beliau setiap malam pada bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam kebaikan bagai angin yang berhembus. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab bahwasanya menunjukkan bahwa kaum muslimin di bulan Ramadan dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran dan berkumpul untuk mentadaburinya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Jibril saling belajar Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali khatam. Dan ketika tahun beliau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dua kali khatam dalam setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, dan ketika tahun kematian beliau beriktikaf sebanyak 20 malam terakhir. Diriwayatkan oleh Bukhari. Abi Umi yang dirahmati Allah, dari dua hadis ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ketika bulan Ramadan datang, bahkan seorang Nabi Muhammad SAW pun tidak ingin dirinya ketinggalan untuk semakin memuliakan bulan Ramadan, memanfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajarinya dengan bimbingan malaikat Jibril alaihi salam. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kekhususan bulan Ramadan adalah sebagaimana ayat yang telah saya bacakan di awal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ibnu Athir menyebutkan bahwa waktu malam adalah waktu yang tepat untuk berkhusyuk. Kenapa? Karena jiwa manusia telah terbebas dari kesibukan dunia yang melenakan.
Dan pada saat itu lisan dan jiwa menjadi lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, berikut adalah apa-apa yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Dan saya berdoa untuk saya pribadi dan untuk kita semua, agar semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan malam-malam yang ada dan menghidupkan hari-harinya dengan semangat membaca Al-Quran dan amalan soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah